Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya ada minimal 3 poin ya mengenai kebangunan yang baru ini ya. Saudari, di dalam setiap zaman ya bahkan hari ini pun selalu ada kedambaan untuk dibangunkan di antara umat pilihan Allah. Jadi setiap kaum beriman ketika melihat kondisi gereja mungkin ya, melihat kondisi kaum beriman, dia selalu ada doa di hadapan Tuhan untuk dibangkitkan, untuk dibangunkan ya. Khususnya kitab nabi-nabi kecil ya, situ adalah berbicara mengenai kebangunan ya, berbicara mengenai revival ya, kebangunan yang baru. Habakuk berdoa, Tuhan bangunkan aku, Tuhan bangkitkan aku ya. Jadi saudari, hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kita, hanya Tuhan yang bisa membangunkan kita ya. Ada beberapa firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu menghidupkan ya. Rasul Paulus juga mengatakan ya bahwa hukum Taurat itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan ya. Firman menghidupkan, roh menghidupkan ya. Tentu Allah sendiri juga menghidupkan ya. Jadi saudari, hari ini pun kita harus memiliki kedambaan ini ya. Mungkin kita tidak begitu memperhatikan ya bahwa kita memiliki kedambaan untuk dibangunkan. Tapi sesungguhnya dalam relung hati kita yang dalam, kita pasti mendambakan satu kebangunan rohani, mendambakan satu kebangunan yang baru ya. Karena situasi di sekeliling kita mungkin tidak mendukung, akhirnya kita mengabaikannya ya. Jadi saudari, semakin kita mengasihi Tuhan ya, semakin kita mencintai firman Tuhan, pasti kita semakin mendambakan kebangunan yang baru. Khususnya mengenai pekerjaan Tuhan ya. Jadi saudari, inilah keperluan kita ya. Kita perlu dibangunkan ya. Kita perlu dibangkitkan. Kita perlu dihidupkan ya. Ini perlu menjadi doa kita ya. Bangun pagi ya, datang kepada Tuhan. Kita mengucapkan kedambaan ini, Tuhan Yesus bangkitkan aku, Tuhan Yesus hidupkan aku, Tuhan Yesus bangunkan aku ya. Jadi saudari, dalam Alkitab ya, dalam setiap zaman kita pasti melihat sekelompok orang yang dibangkitkan Tuhan untuk satu kebangunan yang baru ya. Hari ini pun sama ya. Pasti ada sekelompok orang yang menerima panggilan Allah untuk dibangunkan ya. Hal-hal apa aja ya, faktor-faktor apa aja ya yang perlu kita masuki, yang perlu kita alami, yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami kebangunan yang sejati ini. Nah, untuk masuki kebangunan yang baru ya, ada satu poin yang pertama, kita perlu mencapai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Apa sih puncak tertinggi dari wahyu ilahi itu? Puncak tertinggi dari wahyu ilahi adalah Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Untuk apa? Menghasilkan dan membangun tubuh Kristus yang akan rampung di dalam Yerusalem baru. Ya. Kita perlu melihat ini. Kita perlu memasuki ini supaya apa? Kita dibangunkan. Ya. Jadi saudari, kalau kita melihat bagaimana Allah menjadi manusia, ya, bersatu dengan manusia, berbaur dengan manusia, ya, supaya apa? Kita bisa menjadi seperti Allah di dalam hayat dan sifat. Bahkan kita bisa mengekspresikan Allah, menyatakan Allah di dalam kehidupan insani kita. Ini adalah satu kebangunan yang baru. Ya. Jadi saudari, kalau kita melihat ini, wahyu ini, ya, bahkan mencapai wahyu ini, ya, saudari, kita pasti akan dibangunkan. Ya. Saudari, satu pihak kita punya puncak wahyu, ya, satu pihak juga kita punya kehidupan. Jadi kehidupan yang bisa mendukung puncak tertinggi dari wahyu ilahi ini adalah kehidupan manusia Allah.
menempuh kehidupan manusia Allah juga adalah satu kebangunan yang baru. Jadi kita nggak boleh memiliki wahyu yang tinggi, memiliki kebenaran yang tinggi, tetapi kita tidak memiliki penghidupan. Ya, ini akan runtuh. Ya. Jadi saudari, ketika kita mencapai, melihat, memasuki puncak tertinggi dari wahyu ilahi, kita perlu menempuh kehidupan manusia Allah. Ya. Ini keperluan kita yang mendesak hari ini. Kenapa mendesak? Ya, karena banyak orang sudah melihat puncak wahyu ilahi. Tetapi di mana orang-orang yang menempuh kehidupan manusia? Perlu ada sekelompok orang yang memiliki realitas tubuh Kristus yang menempuh kehidupan manusia Allah. Ya. Jadi Allah dan manusia menjadi satu kesatuan, menjadi satu entitas, ya. Keinsanian berbaur dengan keilahian, ya, menghasilkan satu kehidupan yang mengekspresikan Allah dalam kebajikan-kebajikan insani, ya. Jadi saudari, model ini sebenarnya sudah ditunjukkan Tuhan ketika dia hidup di muka bumi ini, ya. Ketika kita bisa berlatih menempuh kehidupan manusia Allah ini, sebenarnya ini akan menjadi satu kebangunan yang terbesar dalam sejarah gereja untuk bisa membawa Tuhan kembali. Karena inilah realitas Sion hari ini. Inilah puncak Sion hari ini, ya. Inilah realitas tubuh Kristus, ya. Ketika ada sekelompok orang menjadi para pemenang, menempuh kehidupan manusia Allah, ini akan menarik Tuhan datang kembali, ya. Jadi saudari, Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Dia menempuh kehidupan manusia Allah, menempuh kehidupan yang tersalib, ya. Kita pun sedemikian. Kita perlu belajar dari Tuhan, ya, berlatih menempuh kehidupan manusia Allah. Tadi kita sudah bacakan Matius 5 ayat 15, ya. Yohanes hampir tidak mau membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah seluruh kehendak Allah yang terjadi. Dia mau dibaptis, ya. Tuhan dibaptis artinya adalah dia sebagai manusia hanya layak dikuburkan, hanya layak disalibkan. Jadi kita perlu memiliki kesadaran ini. Di dalam daging kita, ya, manusia kita hanya layak disalibkan, hanya layak dikuburkan. Inilah teladan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi saudari, Tuhan kita telah menjadi purwarupa, ya. Tuhan kita telah menjadi model kehidupan manusia Allah. Dia damba, banyak orang sama seperti dia menempuh satu kehidupan manusia Allah. Ada contoh yang lain lagi, ya. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, ya, dia menengadah ke langit, ya, memberkati 5 roti dan 2 ikan, ya. Mungkin kita masih ingat cerita itu. Nah, setelah mengadakan mujizat, dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, kenapa sampai Tuhan menengadah ke langit untuk memberkati 5 roti dan 2 ikan, ya? Ini sebenarnya menandakan bahwa dia menyatakan bahwa sumber berkat bukanlah dia, tetapi Bapa yang di surga. Ya. Jadi ketika dia menengadah ke langit, dia memohon kepada Bapa untuk memberkati 5 roti dan 2 ikan ini. Supaya apa? Banyak orang diberi makan. Ya. Coba kita lihat kehidupan manusia Allah yang sedemikian. Ya. Nah, banyak orang diberkati. 5.000 orang. Ya. Tetapi Tuhan kita tidak terlena di situ. Dia meninggalkan kerumunan itu. Dia naik ke bukit. Dia berdoa seorang diri di sana, ya. Dia berkontak dengan Bapa di sana. Dia tidak mau dipuja-puja di sana. Dia tidak mengambil kemuliaan Bapa. Inilah kehidupan manusia, ya. Jadi sebenarnya ini mudah kita praktekkan, ya. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita, apakah kita masih berdoa, datang kepada Tuhan? Jadi boleh dikatakan orang yang tidak berdoa sebenarnya adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan apapun tanpa datang kepada Bapa. Ya. Jadi saudari, apapun, ya, ketika kita mendapat berkat yang luar biasa, ketika kita layak dipuja-puja orang, kita perlu hati-hati. Kita baik-baik datang kepada Bapa, ya, berkontak dengan Dia, ya, mengharapkan berkat Bapa. Ya, di dalam sekolah pun, ya, baik sulit mendapatkan sekolah, atau orang bekerja sulit mendapat kerjaan juga, atau mendapatkan prospek juga sulit, ya, kita perlu datang kepada Bapa kita. Amen. Kita mengharapkan berkat Bapa.
Ya, Amin. dalam situasi pandemi ini juga Bapa kami mengharapkan di Kau. Ya, inilah contoh kehidupan manusia Allah. Ya, Tuhan kita memberikan contoh ini. Ya, sangat-sangat dalam dan sangat-sangat manis. Ya, jadi dalam kehidupannya dia benar-benar mengharapkan berkat Allah. Dia memuji Bapa. Ya, bahkan dia berkontak dengan Bapa. Kita perlu mempraktekkan itu. Ya, inilah contoh praktis menempuh kehidupan manusia Allah. Poin yang ketiga supaya kita dibangunkan, supaya kita dibangkitkan adalah kita berbagian dalam ministry surgawi Kristus. Ya. Ministry surgawi Kristus ini ada dua, ya, memberi makan anak-anak domba Allah, ya, dan kedua menggembalakan domba-dombanya. Kemudian domba-domba yang kita gembalakan ini merawat kawanan domba Allah. Ya. Jadi saudari, ministry surgawi Kristus itu tinggi, ya. Tetapi dalam prakteknya itu sangat membumi, ya. Ketika kita merawat anak-anak domba Allah, ketika kita merawat domba-domba Allah, di saat itu sebenarnya kita berbagian dalam ministry surgawi Kristus, ya. Jadi kita pun perlu menggembalakan orang menurut teladan Tuhan. Ya, tadi di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, ya. Di sana ada teladan Tuhan bagaimana dia menggembalakan orang. Ya. Jadi Tuhan kita ini memiliki hati Bapa yang mengasihi dan mengampuni. Dia juga memiliki roh yang mencari, ya, roh penyelamat yang mencari dan menggembalakan, ya. Jadi saudari, kenapa Tuhan perlu datang ke Yeriko untuk bertemu dengan Zakheus? Ini berbicara mengenai penggembalaan. Inilah contoh penggembalaan Tuhan, ya. Dia sengaja, jadi bukan kebetulan, dia sengaja datang ke Yeriko untuk menemui Zakheus, ya, pemungut cukai itu. Akhirnya benar-benar Zakheus ini, ya, mengalami keselamatan organik. Dia bahkan berkata, kalau saya menipu orang, ya, saya akan mengembalikan 2 kali lipat, ya. Jadi saudari, kita perlu sedemikian meniru teladan Tuhan. Jadi boleh dikatakan di dalam hati Tuhan ada nama-nama orang yang mau dia selamatkan, yang mau dia asuh, yang mau dia gembalakan. Ya, masih ingat ketika dia harus memutar ke Samaria, ya, untuk bertemu dengan perempuan yang amoral itu, yang suaminya sudah gonta-ganti, ya, yang dia malu kalau keluar rumah, dia pergi sengaja siang bolong ke sumur Yakub itu. Tapi Tuhan mengasuh dia, ya. Tuhan sengaja memutar, ya. Seharusnya Tuhan nggak perlu lewat jalan itu, tetapi dia harus lewat jalan itu karena dia tahu ada seorang di sana, perempuan amoral, orang Samaria yang perlu diasuh, yang perlu dirawat, yang perlu digembalakan. Perempuan Samaria ini juga diselamatkan. Ketika dia bertemu Tuhan, dia begitu sukacita setelah bertemu dengan Tuhan. Dia merasakan bukan sumur Yakub yang fisik, tetapi sumur Yakub yang kekal, yang ada air yang membual-bual dalam hatinya. Sehingga dia balik ke kampungnya, bercerita dia, ya, saya telah menemukan Tuhan, ya. Ini juga kisah yang sangat menjamah, ya. Jadi inilah teladan Tuhan di dalam menggembalakan orang. Berarti perempuan yang amoral itu juga ada di hati Tuhan. Dia mencari dia, ya. Terus juga tadi pemungut cukai yang menurut orang juga berdosa, dia juga ada di dalam hati Tuhan, ya. Kita juga masih ingat, ya, bagaimana perempuan yang berzina yang kedapatan itu, ya. Dia tidak menghakiminya, ya. Dia juga diselamatkan. Dia benar-benar bisa mengasuh orang yang sedemikian, ya. Bahkan saudari, ketika dia mati di kayu salib, disalibkan di kayu salib, Tuhan masih sempat menyelamatkan orang juga, ya. Jadi boleh dikatakan Tuhan kita ini benar-benar memiliki hati Bapa yang mengasihi dan mengampuni. Orang jahat diampuni, orang berdosa diampuni, orang amoral juga diampuni, ya. Orang pemungut cukai juga diampuni, ya. Jadi inilah hati Tuhan. Bukan hanya dia mengampuni, mengasihi, dia juga mencari, ya. Dia juga menyelamatkan mereka, ya. Jadi saudari, hari ini kita perlu mengalami kebangunan ini, ya. Perlu mengambil beban penggembalaan dalam penghidupan gereja untuk mengalami kebangunan yang sejati. Nah, menurut saya ini satu beban yang perlu kita terapkan, ya. Remaja juga bisa, ya. Kamu asuh satu orang, rawat satu orang, menjadi beban doamu, ya. Kamu ingat nama itu, ada waktu kamu kontak dia, bila ada kesempatan kamu supply dengan firman.
Inilah teladan Tuhan ya. Jadi kita memiliki sasaran Injil, kita memiliki sasaran rawat. Inilah memasuki beban penggembalaan. Nah, semakin kita masuk ke dalam 3 poin ini ya, puncak tertinggi dari wahyu ilahi, berlatih menempuh kehidupan manusia Allah, terus berbagian dalam misteri surgawi Kristus, yaitu memasuki beban penggembalaan, kita akan mengalami revival ya. Kita akan mengalami kebangunan rohani yang sejati. Inilah yang kita perlukan hari ini. Jadi pasti ada kebangunan rohani, pasti ada revival ya. Semoga kita mengalami ini. Di penutup ini kita perlu ada doa seperti di awal tadi. Tuhan, bangkitkan aku. Amen. Tuhan, hidupkan aku. Ya, Tuhan, bangunkan aku. Ya. Semoga dua-dua ini kita ingat, kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya. 3 poin ini menjadi pengalaman kita dan kita mengalami kebangunan yang baru. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu, ya. Tuhan, untuk kebangunan yang baru. Amen. Tuhan, biarlah kami memasuki perkara ini. Amen. Tuhan, hari demi hari ya Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus, hidupkan kami Tuhan. Amen. Oh, bangkitkan kami Tuhan. Amen. Bangunkan kami ya Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Khususnya untuk penggembalaan. Amen. Oleh setiap kaum beriman. Amen. Bisa memiliki sasaran Injil. Amen. Memiliki sasaran rawat. Kami saling memperhatikan. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas kebangunan baru. Amin. Hari demi hari kami bisa mengalami perkara ini. Amin. Bangunkan kami setiap hari. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dikendalikan oleh puncak wahyu visi yang tertinggi. Amin. Oh kami hidup ya. Sesuai dengan teladan-Mu. Amin. Oh kami adalah duplikasi-duplikasi-Mu. Amin. Oh kami bukan hidup menurut diri kami sendiri. Amin. Kami juga bisa, oh Tuhan, menggembalakan dan merawat domba-domba milik-Mu. Amin. Merawat bukan menurut diri kami, ya, menyembelih bukan menurut diri manusia, Amin. menurut Allah. Terima kasih Tuhan. Amin.